Malam itu, kabut menyelimuti desa sunyi dengan dingin yang menusuk tulang. Hanya terdengar suara angin yang merayap di antara pepohonan tua dan ranting-ranting yang saling beradu seperti jeritan halus. Dari jauh, lampu-lampu rumah tampak redup, seolah enggan menembus gulita yang melingkupi desa. Alia, seorang gadis muda yang baru pindah ke desa itu, menatap rumah kayu tua di ujung jalan. Rumah itu tampak sunyi, tak ada asap dari cerobongnya, tapi ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Langkah Alia berat. Setiap menapak di tanah yang lembab seperti menimbulkan suara gaduh di kesunyian malam. Ketika ia membuka pintu rumah barunya, aroma apek dan tanah basah menyeruak masuk. Rasanya seperti menyambut kehadiran sesuatu yang sudah lama menunggu. Di lantai atas, suara pintu berderit tiba-tiba terdengar. Alia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah rumah tua yang menyesuaikan diri dengan malam yang dingin. Tapi ketika ia naik tangga, langkahnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat menarik tubuhnya ke atas. Sesaat ia berhenti di depan kamar yang paling ujung koridor. Di sana, lampu temaram yang seharusnya mati, berkelip pelan. Sesuatu seperti bayangan melintas di dinding. Siapa di sana? Suara Alia bergetar, nyaris tak terdengar. Hanya ada diam. Tapi diam itu berat, menekan dada, membuat napasnya tersengal. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan, tanpa ada angin. Dan di dalam, ia melihat sebuah cermin besar yang memantulkan dirinya. Tapi wajah di cermin bukanlah wajahnya. Mata itu merah, menatap langsung ke jiwanya. Dan bibir itu tersenyum. Tapi senyum yang salah, penuh ancaman. Alia mundur beberapa langkah, terpental ke lantai. Cermin itu pecah sendiri. Serpihannya beterbangan, tapi bayangan di cermin tetap utuh. Kini berdiri di tengah kamar. Suara tawa halus bergema, seperti ratusan bisikan kecil menyelinap di telinganya. Ia lari menuruni tangga, tapi setiap kali menoleh, bayangan itu selalu lebih dekat, meski ia berlari secepat mungkin. Di halaman belakang, hujan mulai turun deras, mencuci tanah yang merah dengan air yang dingin. Alia menabrak pintu belakang yang terkunci, tapi kuncinya hilang entah kemana. Ia menatap sekeliling, pepohonan yang biasanya menenangkan kini seperti menunduk, menghalangi jalannya, membentuk lorong gelap yang memaksa langkahnya masuk. Di antara pohon, ia melihat sosok anak kecil, berdiri diam, wajahnya tertutup oleh rambut basah. Anak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sumur tua di tengah halaman. Sumur itu tidak pernah ada di denah rumah yang diberikan kepadanya. Tapi sekarang, ia berdiri di sana, gelap dan dalam, memancarkan aroma busuk yang membuat perut Alia mual. Bayangan itu muncul lagi, kali ini dari arah rumah, mendekat dengan senyum yang sama. Alia tahu ia harus turun ke sumur itu atau akan tertangkap. Dengan gemetar, ia meraih tepi sumur dan menatap ke dalam. Gelapnya menelan seluruh pandangan. Ketika ia bersiap untuk melompat atau memanggil pertolongan, tangan dingin menggenggam bahunya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan di sumur yang kini menatapnya. Lebih hidup, lebih nyata. Bermain denganku. Suara itu berbisik dari kegelapan. Dan tiba-tiba tanah di sekitarnya berguncang, menelan Alia ke dalam kegelapan yang pekat. Ia terjatuh dalam ruang tanpa cahaya, udara basah dan berat menekan tubuhnya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti menembus lautan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari jauh. Jeritan, tangisan, tawa gila bercampur menjadi satu, membuat jantungnya berdebar tak karuan. Di kejauhan, Alia melihat pintu cahaya, tipis dan jauh. Ia berlari, tapi semakin dekat ia dengan cahaya, bayangan yang mengejarnya semakin besar, seperti kabut yang berubah bentuk menjadi sosok manusia. Di dalam ruangan itu, ia menemukan buku tua berlapis debu. Buku itu terbuka sendiri, menampilkan tulisan yang bergerak, menari-nari di halaman. Kata-kata itu menjerit di mata Alia. "Kau tidak bisa keluar. Malam ini milik kami." Jantungnya terasa berhenti, dan di saat yang sama, pintu cahaya yang ia tuju perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan yang menekan segala arah. Waktu seolah berhenti. Alia merasa tubuhnya berat, pikiran mulai kabur. Bayangan itu menutupi setiap celah ruangan, menempel di kulitnya, masuk ke dalam pikirannya. Ia berteriak, tapi suara itu seakan ditelan oleh kegelapan. Lalu, di saat yang sama, suara lembut muncul, menenangkan, tapi penuh tipu daya. "Jangan takut. Ikutlah bersamaku." Alia terhisap oleh suara itu.
dan tiba-tiba ia berada di luar rumah. Hujan sudah berhenti, kabut pun sirna, tapi desa tampak berubah. Rumah-rumah kosong, pepohonan mati, dan langit merah menyala. Ia berjalan tanpa arah, tapi bayangan itu selalu di belakang, menatap, tersenyum. Setiap langkah membawa Alia semakin jauh dari dunia nyata, semakin dekat ke malam yang tidak akan pernah berakhir. Dan di desa sunyi, malam terus berjalan, tak ada fajar, tak ada pagi. Hanya Alia, dan bayangan yang menunggu.